Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunah dari kelas 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai discourse errors sebagaimana terdapat dalam buku Errors in Language Learning and Use Exploring Error Analysis yang ditulis oleh Carl James dengan tahun publikasi 2013, tepatnya pada bab 5. Nah, di sana terdapat subbab dengan judul Discourse Errors atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kesalahan wacana yang dijabarkan mulai dari halaman 161 hingga halaman 179. Nah, dalam bukunya Carl James itu membagi kesalahan wacana ke dalam 3 bidang. Yang pertama ada koherensi, yang kedua ada kesalahan pragmatis, dan yang ketiga ada kesalahan reseptif. Nah, di sini kita akan membahasnya secara singkat. Mari kita mulai dari bidang yang pertama, yaitu koherensi. Nah, dalam koherensi ini yang dianalisis adalah mengenai relevansi, kejelasan, pengembangan, dan bahkan orisinalitas dari sebuah wacana, terutama yang berkaitan dengan konten dari sebuah wacana. Apakah di dalamnya terdapat keterkaitan antara konseptual dan proposisi? Nah, kemudian Carl James ini membagi koherensi ke dalam 3 jenis koherensi. Yang pertama ada koherensi topikal, yang kedua ada koherensi relasional, dan yang terakhir adalah koherensi berurutan. Nah, yang pertama, koherensi topikal. Nah, koherensi ini mengacu pada kebutuhan komponen-komponen suatu wacana agar relevan dengan topik atau tujuannya secara umum. Nah, yang kedua ada koherensi relasional. Nah, koherensi ini mengacu pada kebutuhan proposisi pada suatu wacana yang harus terkait satu sama lain. Dan yang terakhir ada koherensi berurutan. Nah, koherensi ini mengacu pada kebutuhan akan proposisi konstitutif untuk diatur dalam beberapa urutan yang efektif. Nah, selanjutnya kita beralih pada kesalahan wacana di bidang yang kedua, yaitu ada kesalahan pragmatis. Nah, Carl James membagi kesalahan pragmatis ke dalam 4 jenis bagian kecil, yaitu yang pertama tabu. Nah, biasanya ini memuat topik-topik terlarang bagi beberapa budaya, tetapi tidak untuk budaya lainnya, seperti topik mengenai seks, kanker, AIDS, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua mengenai ukuran pengenaan. Nah, untuk contoh dalam ukuran pengenaan ini seperti tindakan meminta rokok di negara Moskow dan di negara Barat. Yang pertama di Moskow. Di Moskow itu kalian dapat dengan santai meminta sebatang rokok kepada orang lain karena orang tersebut akan dengan mudah memberikannya kepada kalian. Namun berbeda untuk di negara Barat. Bahkan untuk meminta hanya sebatang rokok saja kalian harus bersikap sangat sopan, walaupun kalian hanya memintanya kepada teman atau rekan kerja kalian, seperti itu. Yang ketiga ada value atau nilai. Nah, biasanya ini berisi ungkapan-ungkapan palsu atau ungkapan-ungkapan yang penuh kebohongan demi menyenangkan si pendengar, atau menghindarkan pendengar dari rasa malu, atau membuat pendengar percaya diri, atau bahkan hanya untuk menenangkan si pendengar saja, seperti itu. Dan yang terakhir ada kekuasaan dan jarak sosial. Nah, yang ditekankan pada jenis ini adalah bentuk sapaan dan kata ganti solidaritas. Nah, contohnya adalah seorang profesor yang biasa dipanggil dengan prof, atau seorang doktor yang biasa disebut dengan dok, atau dokter juga dok, atau guru yang biasa disebut dalam bahasa Inggris disebut sebagai donatur, seperti itu. Nah, oke, mari kita beralih pada kesalahan koherensi yang terakhir, yaitu kesalahan reseptif. Nah, kesalahan ini identik dengan kesalahpahaman atau kesalahan dalam pemrosesan. Karena secara harfiah, reseptif itu berarti menerima, bersifat menerima dengan terbuka terhadap tanggapan, pendapat, saran, atau anjuran dari seseorang. Namun karena kali ini yang dibahas adalah wacana, berarti kesalahpahaman atau kesalahan pemrosesan dalam suatu wacana, seperti itu. Baik, sekian pembahasan untuk bab 5. Ini merupakan video terakhir pada bab 5. Ini video 6 dan video untuk bab ke-6 di bab 5. Dan tugas saya sudah selesai untuk membuat video. Terima kasih kepada Mr. Ido selaku pengampu mata kuliah Error Analysis. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.